Aku bersujud penuh syukur bakti di hadirat-Mu ya Yesus Tuhanku. Ku datang untuk menghibur hati-Mu dan menyatakan kasih-Ku. Aku bersujud di hadirat-Mu, tunjukkan Tuhan belas kasih-Mu. Engkau ya Yesus tergantung di salib, seluruh tubuh-Mu sakit dan nyeri, mahkota duri menusuk kepala, oh sakit tidak terperi. Aku bersujud di hadirat-Mu, tunjukkan Tuhan belas kasih-Mu. Bagai samudra kerahiman Tuhan, aku benamkan diriku dalamnya. Ku percayakan seluruh dunia kepada hati-Mu Tuhan. Aku bersujud di hadirat-Mu, tunjukkan Tuhan belas kasih-Mu. Para devosan kerahiman ilahi yang terkasih, hari ini kita memasuki hari ketiga novena kerahiman ilahi. Yesus meminta kita untuk membawa kepadanya jiwa-jiwa yang saleh dan setia. Untuk menjadi saleh dan setia, kita harus terus berjuang dan tekun di dalam doa. Santa Faustina menulis tentang bagaimana agar tetap setia kepada Yesus di dalam buku catatan harian nomor 1173. Jiwaku sedang menikmati damai yang sungguh teduh. Meskipun demikian, aku terus-menerus berjuang, dan seringkali aku terlibat dalam peperangan yang amat sengit untuk tetap setia menyusuri jalanku, yakni jalan yang dikehendaki Tuhan Yesus bagiku. Dan jalan itu adalah jalan kesetiaan kepada kehendak Allah dalam apa saja dan kapan saja. Khususnya kesetiaan kepada bisikan-bisikan batin, agar aku dapat menjadi alat yang selalu siap di tangan Allah untuk melaksanakan karya kerahiman-Nya yang tak terbatas. Selamat mengikuti novena kerahiman ilahi di hari yang ketiga ini. Yesus, Engkaulah andalan kami semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Allah Bapa Maha Pengasih, perhatikanlah umat yang menyerahkan diri kepadamu. Pada novena hari ketiga ini, kami mohon, semoga kami mampu menguasai raga kami dengan berpantang, dan meningkatkan semangat kami dengan karya amal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita bersatu dalam doa novena kerahiman ilahi untuk mendoakan jiwa-jiwa yang saleh dan setia. Marilah kita mendengarkan apa yang dipesankan oleh Tuhan Yesus kepada Santa Faustina. Hari ini, bawalah kepadaku semua jiwa yang saleh dan setia, dan benamkanlah mereka dalam lautan kerahimanku. Jiwa-jiwa ini memberikan penghiburan kepadaku di sepanjang jalan salib. Mereka adalah tetes penghiburan di tengah lautan kepahitan. Saudara-saudariku yang terkasih, Anda yang hidup berkeluarga tentu memiliki pengalaman yang sangat nyata tentang putra-putri Anda. Anda mengenal karakter mereka satu persatu, sifat dan kebiasaan setiap anak, talenta dan kemampuan mereka, dan berbagai hal yang bahkan sangat pribadi tentang anak-anak Anda tersebut. Tentu akan sangat membahagiakan bagi orang tua yang memiliki anak-anak yang begitu membanggakan dan menghibur. Rasa sayang sebagai orang tua akan lebih meluap, manakala anak-anak sungguh bertingkah laku baik dan berkenan di hati orang tuanya. Gambaran tentang anak-anak yang serba patuh, taat, baik adalah pengantar bagi kita, ilustrasi bagi kita semua tentang intensi novena kerahiman ilahi pada hari ini, yaitu bagi jiwa-jiwa yang saleh dan setia. Tuhan Yesus menyebut mereka sebagai tetes penghiburan di tengah lautan kepahitan. Jiwa-jiwa inilah yang sungguh dekat di hati Yesus sebagai penghiburan baginya. Bagaikan anak-anak yang menjadi penghiburan bagi orang tuanya atau sahabat setia bagi seseorang, merekalah yang memiliki hubungan akrab dengan Tuhan sendiri. Sabda Tuhan Yesus kepada Santa Faustina tentang jiwa-jiwa yang saleh dan setia mengingatkan kita akan relasi antara Allah sebagai Bapa dan kita sebagai anak-anaknya. Surat pertama Rasul Yohanes menyampaikan dengan indah demikian. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita diingatkan pula akan relasi kita dengan Yesus, Sang Anak Allah. Oleh karena itu, tidak salah pula bila kita menyebut Yesus sebagai saudara kita. Sebab kita memiliki Bapa yang tunggal, yakni Allah sendiri. Maka saudara-saudariku, sebagai anak-anak Allah serta saudara-saudari Yesus, tentu kita tidak boleh berpuas diri dengan sebutan atau gelar tersebut. Sebagai anak-anak Allah dan saudara-saudari Kristus, kita dipanggil untuk mewujudkan arti nama-nama tersebut dalam tindakan dan perilaku hidup kita sehari-hari. Yesus sendiri mensyaratkan bahwa barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jika hari ini kita mendoakan jiwa-jiwa yang saleh dan setia, yang oleh Tuhan Yesus disebut sebagai
jiwa-jiwa yang memberikan penghiburan kepadaku di sepanjang jalan salib, maka kita mendoakan mereka yang telah sungguh melakukan kehendak Allah di dalam bentuk kesalehan hidup dan kesetiaan mereka dalam iman secara nyata. Merekalah jiwa-jiwa yang memberikan penghiburan bagi Yesus. Sebab merekalah yang setia mengikuti Yesus di jalan salibnya, bahkan setia memikul salib Yesus dalam hidup mereka sebagai orang-orang Kristiani. Dalam pesannya kepada Santa Faustina, Yesus menyebut jiwa-jiwa yang saleh dan setia ini sebab merekalah yang sungguh telah menjadi saudara-saudarinya. Dalam hidupnya, jiwa-jiwa ini melakukan kehendak Allah bukan hanya dengan ucapan bibir, melainkan dalam perbuatan-perbuatan nyata. Mungkin tidak pernah ada yang menyaksikan ungkapan iman lewat perbuatan-perbuatan mereka. Mungkin karya-karya mereka tersembunyi, tidak terlihat, dan mungkin tidak pernah diperhatikan oleh orang lain. Namun demikian, jiwa-jiwa ini adalah jiwa-jiwa yang tidak pernah mengharapkan ganjaran manusiawi. Allah sendirilah yang menjadi saksi ketulusan mereka dalam beramal, mati raga mereka, dan dalam doa-doa mereka. Kristus sendirilah yang juga menjadi saksi betapa kesetiaan mereka untuk berbuat baik terhadap sesama dan kesalehan mereka dalam membangun relasi dengan Allah telah memberikan penghiburan baginya di tengah dunia yang serba gelap dan penuh dengan pemberontakan dan hujatan. Saudara-saudariku, doa kita bersama pada saat ini tidak hanya tertuju bagi jiwa-jiwa yang saleh dan setia tersebut. Saat ini pun Tuhan Yesus memanggil kita untuk mengikuti teladan mereka, para jiwa yang saleh dan setia tersebut. Kita tidak boleh hanya sebatas kagum dan bangga dengan jiwa-jiwa atau orang-orang yang saleh dan setia ini. Atau mungkin kita sebut jiwa-jiwa yang kudus. Kita pun dipanggil untuk menjadi kudus, sama seperti mereka, para jiwa yang saleh dan setia ini. Sebab Allah sendiri telah mengatakan, jadilah kudus sebab aku ini kudus. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan agar kita pun menjadi sempurna seperti Bapa di surga adalah sempurna. Saudara-saudariku, kesetiaan dan kesalehan bukan hanya slogan belaka yang kita ucapkan atau kita janjikan, melainkan adalah wujud iman kita dalam perbuatan-perbuatan nyata. Dengan setia melakukan kebaikan serta bersikap saleh dalam hidup sehari-hari, kita mewujudkan dengan nyata arti kekudusan. Kekudusan bukanlah milik para santo-santa di surga atau milik para jiwa-jiwa yang saleh dan setia yang
menjadi penghiburan bagi Tuhan Yesus, tetapi merupakan panggilan bagi kita yang masih hidup di dunia ini. Paus Fransiskus mengajarkan apa makna kekudusan. Demikian. Saya senang melihat kekudusan yang ada dalam kesabaran umat Allah, dalam diri orang tua yang membesarkan anak-anaknya dengan kasih sayang yang besar, dalam diri laki-laki dan perempuan yang bekerja keras untuk menafkahi keluarga mereka, dalam diri mereka yang sakit, dalam diri kaum religius lanjut usia yang tetap tersenyum, di dalam kegigihan perjuangan mereka untuk terus maju hari demi hari. Saya melihat kekudusan dari gereja yang militan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, inilah panggilan hidup kita sebagai orang-orang Kristiani, yakni anak-anak Allah dan saudari-saudara Kristus yang hidup dalam kekudusan, yakni dalam kesetiaan dan kesalehan. Hari ini kita mengenang jiwa-jiwa yang saleh dan setia. Mereka yang dalam hidupnya telah berjuang dalam memikul salib dan mengikuti Kristus. Mereka telah mendahului kita dan terbukti setia dan saleh sebagai penghiburan bagi Kristus. Maka teladan mereka mengajak dan memecut kita untuk bangun dan kembali memikul salib dalam kesetiaan dan kesalehan. Semoga belas kasih Allah menjadi satu-satunya andalan kita dalam pesiarahan kita menuju Yerusalem surgawi, agar kita mampu memikul salib dalam kesetiaan dan kesalehan sebagai anak-anak Allah serta saudari-saudara Tuhan Yesus sendiri. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yesus yang Maha Rahim, yang dari perbendaharaan kerahiman-Mu dengan berlimpah-limpah mengaruniakan rahmat-Mu kepada semua orang. Terimalah kami dalam kediaman hati-Mu yang penuh belas kasihan, dan jangan melepaskan kami sepanjang masa. Kami mohon ini demi kasih-Mu yang tak terselami, yang menyala dalam hati-Mu kepada Bapa Surgawi. Bapa yang kekal, pandanglah dengan mata kerahiman-Mu semua jiwa-jiwa yang setia sebagai warisan putra-Mu. Demi sengsaranya yang pedih, berilah mereka berkat-Mu, supaya mereka tidak kehilangan kasih dan harta iman suci, tetapi bersama dengan semua malaikat dan para kudus, memuliakan kerahiman-Mu yang tak terhingga sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang untuk mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kepalamu yang kudus, bijaksana dan berpikiran jernih, dimahkotai duri dan terluka, karena segala pikiran kotor, kesombongan budi, dan prasangka buruk kami. Kami silih semua dosa itu, dan mohon roh kebijaksanaan, pengertian, dan pengetahuan untuk kami dan semua orang yang kami doakan. Anugerahkanlah pula rahmat obat, kasih, dan kesetiaan bagi semua yang bersalah kepada kami, dan mereka yang pernah menderita karena kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu
kepada kami dan seluruh dunia. Tangan-Mu yang menyembuhkan, membangkitkan orang mati, menguatkan yang lemah, dan mengangkat orang yang berdosa, kini terpaku tak berdaya, karena dosa pembunuhan, pengguguran bayi, bunuh diri, pencurian, korupsi, dan kekerasan. Kami silih semua dosa itu dan mohon roh cinta kasih-Mu untuk kami dan semua orang yang kami doakan. Biarlah lewat tangan-tangan kami yang lemah dan berdosa ini, kami boleh menyalurkan rahmat keselamatan, penyembuhan, dan kesejahteraan bagi sesama. Kami memuliakan tetesan darah-Mu yang tertumpah dan paku-paku yang menembus kedua belah tangan-Mu, sambil memohon rahmat tobat, kasih, dan kesetiaan untuk seluruh keluarga kami di sini dan dimanapun mereka berada. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih,
Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Kaki-Mu yang kudus tak mengenal lelah dalam melangkah untuk berbuat baik. Kini terpaku lemah tak bertenaga, karena ada banyak orang yang lebih senang ke tempat hiburan, ke tempat yang tidak sopan, dan tidak suka membantu sesama yang menderita. Kaki-Mu yang berjalan di atas air, kini terkulai lemah di atas salib, karena dosa ketidaksetiaan kami. Kaum muda, para imam, biarawan dan biarawati, serta keluarga-keluarga yang terpecah belah atau terancam perpecahan. Kami silih semua dosa ketidaksetiaan itu dan memuliakan tetesan darah-Mu, serta paku-paku yang menembus telapak kaki-Mu, sambil memohon tobat, kasih, dan kesetiaan bagi kami dan Bapa Suci, para kardinal, para uskup, para imam, para biarawan dan biarawati. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami
Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Tubuh-Mu yang mulia, kudus dan tak bercemar, penuh bilur-bilur berdarah, bernanah, bercampur debu, keringat dan abu. Karena kami dan banyak manusia lainnya lebih senang mengagung-agungkan kenikmatan badani, hiburan-hiburan yang tidak sehat, kerakusan, pelecehan seksual, kemabukan, perjudian, pesta pora, iri hati, dengki, kikir, dan kemalasan. Kami silih semua dosa itu dan mohon roh kekuatan dalam menghadapi setiap pencobaan, serta kerelaan dalam berkorban. Anugerahkanlah pula rahmat tobat, kasih dan kesetiaan bagi keluarga-keluarga yang terpecah belah dan terancam perpecahan, bagi kaum muda dan semua yang terkena narkoba, materialisme, hedonisme, seks bebas, dan aliran-aliran yang menyesatkan. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih,
sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Lambung-Mu yang kudus dibuka oleh tombak keangkuhan kami, kebencian kami, balas dendam kami, ketidakacuhan kami, kekerasan hati kami, serta kemarahan kami. Kami silih semua dosa itu dan memohon hati yang lemah lembut, selalu mengampuni, rendah hati dan membawa damai dimanapun kami berada dan kemanapun kami pergi. Kami berdoa pula memohon rahmat tobat, kasih dan kesetiaan-Mu bagi semua yang menderita secara jasmani maupun rohani, bagi para penjasa, bagi semua kelompok doa dan cinta kasih, serta bagi semua mereka yang berbeda agama, suku, ras, maupun golongan. Semoga kami semua disatukan dalam ikatan kasih dan persaudaraan, saling menolong, dan terhindar dari bahaya perpecahan, penyesatan, keangkuhan, maupun kerusuhan. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih,
sengsara, Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Setiap kali paru-paruku bernafas, setiap kali jantungku berdetak, setiap kali darahku berdenyut dalam tubuhku, sekian ribu kali ingin kumuliakan kerahiman-Mu, Tritunggal yang Maha Kudus. Aku ingin seluruh diriku berubah menjadi kerahiman hati-Mu, serta cermin diri-Mu sendiri, ya Tuhan. Semoga sifat Allah yang paling utama itu, yakni kerahiman-Nya yang tak terselami, menembus hati dan jiwaku menuju sesama-sesamaku. Bantulah aku ya Tuhan, agar mataku penuh belas kasihan, supaya aku tidak pernah curiga dan tidak menilai seseorang pun menurut tampang lahiriahnya, tetapi memandang apa yang indah dalam jiwa sesama dan siap menolongnya. Bantulah aku ya Tuhan, agar pendengaranku penuh belas kasihan, supaya aku siap melayani kebutuhan sesamaku, supaya telingaku tidak acuh tak acuh terhadap derita dan keluh kesah sesamaku. Bantulah aku ya Tuhan, agar lidahku penuh belas kasihan, supaya aku tak pernah bicara buruk tentang sesamaku, tetapi siap mengucapkan kata penghiburan dan maaf kepada setiap sesamaku. Bantulah aku ya Tuhan, agar tanganku penuh belas kasihan dan perbuatan yang baik, supaya aku mampu berbuat yang baik saja kepada sesamaku dan mampu menerima pekerjaan yang lebih berat dan meletihkan. Bantulah aku ya Tuhan, agar kakiku penuh belas kasihan, supaya aku selalu bergegas menolong sesama, sambil menguasai keletihan dan kelelahanku sendiri. Istirahatku yang sejati ada dalam pelayanan terhadap sesamaku. Bantulah aku ya Tuhan, agar hatiku berbelas kasih, supaya aku peka terhadap segala
derita sesamaku dan tidak pernah menolak berbagi kasih dengan siapapun. Dengan jujur, aku akan bergaul juga dengan mereka yang malah memanfaatkan kebaikanku. Aku sendiri akan berlindung di dalam hati Yesus yang Maha Rahim dan akan bungkam mengenai deritaku sendiri. Biarlah kerahiman-Mu beristirahat dalam diriku, ya Tuhan. Engkau sendiri menyuruh aku melatih 3 tingkatan belas kasihan. Pertama-tama, perbuatan belas kasihan, apapun jenisnya. Kedua, ucapan belas kasihan, yaitu belas kasihan kata. Bila aku tak dapat mewujudkan dalam perbuatan. Dan ketiga, doa. Bila aku tak dapat menunjukkan belas kasihan dengan perbuatan maupun dengan kata, aku selalu dapat menunjukkannya dengan doa. Doa malahan akan kuluaskan ke tempat-tempat yang tidak dapat kujangkau secara fisik. Ya Yesusku, ubahlah diriku menjadi dirimu, sebab Engkau dapat berbuat segala-galanya. Bagi semua orang saleh dan setia, limpahkanlah berkat-Mu kepada mereka. Dengan perlindungan-Mu yang lestari, dan rengkuhlah mereka selalu dalam kerahiman-Mu yang tak terbatas. Dengan demikian, mereka tidak akan pernah gagal dalam olah kasih dan tidak pernah akan kehilangan harta iman yang kudus. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Sertailah pula semua jiwa-jiwa orang saleh dan setia yang telah berpulang kepadamu, dan terimalah dan sambutlah mereka dalam kerajaan-Mu yang kekal dan abadi. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Kami mohon rahmat dan perlindungan-Mu bagi Bapa Suci Fransiskus, Uskup kami Vincentius, Romo Moderator PDKI Keuskupan Surabaya, Romo Diosesan Antonius Padua Dwi Joko, dan Romo Paroki kami, Romo Diosesan Skolastikus Agus Wibowo, Romo Diosesan Adrianus Aki Purwanto, Romo Diosesan Bernardus Satyagraha. Raja Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Bagi kepentingan kita masing-masing yang mengikuti novena Kerahiman Ilahi, Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, demikianlah doa-doa kami. Semoga Engkau berkenan mendengarkan dan mengabulkannya. Amin. O Yesusku, aku memohon kepadamu,
untuk seluruh gereja. Berilah dia cinta dan terang roh-Mu, dan berilah kuasa kepada kata-kata para imam, supaya hati yang keras dapat diantar kepada pertobatan dan kembali kepadamu, oh Tuhan. Tuhan, berilah kami imam-imam yang saleh. Kiranya Engkau sendiri menjaga mereka dalam kekudusan. O Imam Agung Ilahi, semoga kekuatan kerahiman-Mu mendampingi mereka di mana-mana dan melindungi mereka dari perangkap dan jerat roh jahat yang terus-menerus dipasang untuk mencelakakan jiwa-jiwa para imam. Semoga kuasa kerahiman-Mu, oh Tuhan, menghancurkan dan membasmi segala sesuatu yang dapat menodai kesucian para imam, sebab bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Allah yang kekal, kerahiman-Mu tak terselami, perbendaharaan belas kasih-Mu tak ada habis-habisnya. Tilihlah kami dengan penuh belas kasihan, dan pergandakanlah dalam diri kami kerahiman-Mu, supaya pada saat-saat yang sulit kami jangan mudah putus asa, dan jangan kehilangan semangat, melainkan dengan penuh harapan, menyerahkan diri kepada kehendak-Mu yang kudus, yang adalah kasih dan kerahiman-Mu. Amin. Semoga berkat ibadah ini, hidup kita didayai oleh rahmat kerahiman ilahi, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan ini ibadat novena kerahiman ilahi hari ketiga telah selesai. Syukur kepada Allah. Santa Faustina, Kau pilihan Tuhan, Rasul kerahimannya, pendoa yang setia. Doakanlah kami kepada Tuhan, karena Tuhan Yesuslah andalan manusia. Dari lambung yang tertikam telah memancar sinarnya. Dialah pembawa damai bagi dunia. Dari lambung yang tertikam telah memancar sinarnya. Dialah pembawa damai bagi dunia.